Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan dan rekanita dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar dan rekanita semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Oke, yang pasti rekan dan rekanita sekarang adalah tetap di rumah aja. Semoga dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita bisa lebih muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan perbuatan yang baik pastinya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam di tahun ini. Yang pasti itu adalah suatu kebanggaan tersendiri kepada kita untuk melaksanakannya. Sebelum itu saya mau bertanya kepada rekan dan rekanita semuanya. Apakah kalian ketika sahur masih dibangunkan sama alarm handphone? Dibangunkan sama panggilan dari doi, chat doi? Dibangunkan sama emak bapak? Atau dibangunkan sama azan subuh? Kalau seumpama dibangunkan sama azan subuh, kita jadinya nggak sahur. Rekan dan rekanita rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasannya sahur itu mempunyai banyak sekali manfaat. Bahkan dijelaskan dalam hadis Bulughul Maram, hadis ke-630 yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahri barakatan. Muttafaqun alaih. Yang artinya adalah, hendaklah kalian semua melaksanakan sahur karena di dalam sahur banyak sekali barokah. Hadis tersebut diperkuat Quran surat An-Nisa ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'allah ila akhirih. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, barang siapa yang mentaati Rasul, maka ia juga mentaati Allah. Sebenarnya dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa sahur itu sangat dianjurkan. Tidak hanya dianjurkan, bahkan mempunyai banyak sekali manfaat. Rekan dan rekanita rahimakumullah, dalam kitab Fathul Wahhab halaman 121 juz 1 yang berbunyi wasunnah tusahiru wa ta'khiruhu, artinya adalah disunnahkan sahur dan mengakhirkan sahur. Jadi sunnah itu jika kita melaksanakan maka mendapat pahala. Jika kita tidak melaksanakan, tidak apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 474 hadis yang keempat yang berbunyi, An Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahari. Rawahu Muslim. Yang artinya adalah perbedaan antara puasa kita orang muslim dengan puasa ahli kitab itu terletak pada makan sahurnya.
Jadi ahli kitab itu melaksanakan puasa tetapi tidak melaksanakan sahur. Sebenarnya kita itu bisa melaksanakan sahur itu enak. Tidak hanya kita mendapatkan kesunahan, tetapi kita juga mendapatkan manfaat juga. Sebenarnya yang pasti itu Islam itu sangat indah loh ya. Sangat sekali banyak manfaatnya dan sangat sesuai dengan kebutuhan orang muslim. Rekan dan rekanita rahimakumullah. Adapun manfaat sahur adalah nomor 1, keadaan fisik lebih kuat dalam menjalankan ibadah puasa dan lebih semangat. Berbeda dengan orang yang tidak melaksanakan sahur. Bawaannya itu lihat kasur, pengennya tiduran. Kemudian lihat bantal, pengennya rebahan. Lihat sofa, pengennya males-malesan. Ya. Itu sebenarnya manusia atau enggak sih? Kok lembek banget ya? Kan enggak mungkin. Yang nomor 2 adalah Allah akan turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Bahkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dijelaskan, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan ku beri. Dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustaghfirina bil ashar. Ila akhirih, shadaqallahul azim. Yang artinya adalah memohon ampunlah kalian semua ketika sahur. Jadi bisa dikatakan bahwasanya kita memohon ampunan saja bisa akan diampuni oleh Allah. Jadi kita bisa lebih berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di waktu sahur tersebut. Mungkin untuk rekan dan rekanita yang lagi jomblo misalnya, boleh kita memohon kepada Allah ketika sepertiga malam itu untuk lebih cepat mendatangkan jodohnya. Tapi jangan sehari saja, harus continue ya, nggak boleh cuma seminggu, tapi harus setiap hari ketika kita melaksanakannya itu. Karena tidak hanya itu ya, sangat baik waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa ya ketika sepertiga malam tersebut atau di waktu sahur. Yang nomor 3 adalah orang yang melaksanakan sahur bisa menjawab azan subuh dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bisa kita bedakan rekan dan rekanita, ketika berjamaah sholat subuh di waktu bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Lebih banyak yang mana ketika bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan? Oke, pasti jawabannya adalah bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah nomor 4. Orang yang makan sahur, orang yang melaksanakan sahur akan mendapat sholawat dari Allah dan malaikatnya. Dan dijelaskan dalam sebuah hadis, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Yang berikutnya adalah nomor 5, terhindar dari gangguan kesehatan. Nah, bagi rekan dan rekanita yang sering ya, mungkin nggak hanya sering atau bahkan setiap hari. Atau mungkin enggak sih mungkin ya. Ketika setelah sahur kemudian langsung tidur. Di sini adalah sangat tidak disarankan untuk tidur. Karena banyak kerugian di dalamnya. Tidak hanya rugi, di antaranya adalah gangguan kesehatan kita dalam pencernaan. Karena jika kita tidur kemudian membuat
makanan yang telah kita konsumsi selama sahur itu akan menjadi sulit dicerna. Efeknya, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak terserap secara maksimal. Lama-kelamaan kondisi ini akan mendatangkan penyakit dan gangguan kesehatan. Sehingga nutrisi yang tidak terserap ke dalam tubuh dengan baik akan membawa efek kita selama berpuasa itu merasa lemas. Padahal puasa itu adalah cara yang sehat untuk menetralisir tubuh. Karena jika kita puasanya kita laksanakan dengan baik, maka kita juga akan mendapatkan feedback dari puasa tersebut baik. Bahkan puasa itu ibaratkan kita mensucikan diri dari makanan-makanan. Karena selama 11 bulan kita gak pernah puasa, maksudnya dalam 1 bulan penuh, itu kita sucikan dalam puasa Ramadan tersebut. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya manfaat sahur itu sangatlah banyak. Dan tidak hanya banyak, tapi juga kita mendapatkan kesunahan atau mendapatkan pahala. Bahkan ada hadis, as-sahuru aklatu barokatan, fala tada'uhu walau ayya jaru'a ahadukum jaru'atan min ma'in. Yang artinya adalah, makan sahur adalah makan yang berkah. Maka jangan tinggalkan kalian semua walaupun itu hanya seteguk air. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Yang paling khusus adalah untuk diri saya sendiri. Semoga kita bisa menjalankan puasa Ramadan ini sampai selesai tanpa ada kendala, dan kita bisa melaksanakan bulan puasa untuk tahun berikutnya. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.